Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Gina Alia Nur Hazanah dari kelas Humas 1B dengan NIM 122406050. Di sini saya akan mereview materi mengenai kepribadian dan pembawaan lingkungan. Nah, apa sih kepribadian itu? Kepribadian merupakan pengaruh seseorang kepada orang lain yang dilatar belakangi oleh kekuatan atau kekuasaan yang dimilikinya. Nah, dalam kepribadian sendiri, ini ada yang disebut tipologi kepribadian, di mana ini merupakan cara awal menentukan kepribadian dengan mengklasifikasikannya kepada tipologi-tipologi kepribadian awal. Nah, di tipologi kepribadian awal, ini ada beberapa tipe kepribadian yang dicetuskan oleh Hippocrates Gelenus. Yang pertama ini adalah phlegmatis atau cinta damai. Orang dengan kepribadian phlegmatis atau cinta damai biasanya ini cenderung penurut, itu mudah diatur gitu, kalem, tidak suka konflik, tinggi toleransinya, dan lebih suka mengalah. Selanjutnya ada tipe kepribadian melankolis atau sempurna. Orang dengan tipe kepribadian seperti ini biasanya bersikap dengan rapi, teratur, terencana, dan mampu mempertimbangkan segala sesuatu dengan melibatkan hal-hal yang kecil. Selanjutnya ada tipe kepribadian sanguinis atau populer. Orang dengan tipe kepribadian seperti ini biasanya menyukai perhatian gitu. Mereka menyukai menjadi bahan perhatian, menjadi pusat perhatian. Mereka biasanya memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan menyukai kepopuleran. Selanjutnya ada tipe kepribadian koleris atau kuat. Orang dengan tipe kepribadian seperti ini biasanya memiliki sifat yang tegas dan dia ini tipe orang yang memimpin gitu. Mereka ini suka berpetualang, suka mengatur, suka tantangan baru, memiliki ketegasan dan menentukan keputusan, dan juga tidak mudah menyerah. Nah, selanjutnya pada materi pembawaan lingkungan, ini dijelaskan bahwa pembawaan sendiri ialah segala kemungkinan yang terkandung dalam sel yang akan mencapai perwujudannya. Sedangkan lingkungan ialah meliputi semua kondisi dalam dunia ini dalam cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan atau life process. Namun ini ada pengecualian, yaitu pada gen-gen yang sudah kita bawa gitu. Nah, dalam pembawaan sendiri ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah pembawaan jenis. Pembawaan jenis sendiri ialah kita nih sebagai manusia ini kan beda ya dengan makhluk-makhluk lain. Itulah yang dimaksud dengan jenis gitu. Kita sebagai jenis manusia. Terus yang kedua ada pembawaan ras, di mana kita sebagai manusia sendiri ini kan ada berbagai macam ras ya di dunia, mulai dari orang kulit putih, orang kulit hitam, Asia, dan sebagainya. Kemudian ada pembawaan jenis kelamin. Seperti yang kita ketahui, jenis kelamin itu berbeda-beda ya, ada yang cewek dan cowok. Dan untuk yang keempat, itu adalah pembawaan perseorangan, di mana ini adalah pembawaan yang bersifat individual, dan biasanya ini dipengaruhi oleh pembawaan ras, pembawaan jenis kelamin, dan pembawaan jenis kita sendiri gitu, sebagai manusia. Nah, tadi sudah diulas sedikit mengenai jenis-jenis pembawaan. Selanjutnya ada lingkungan atau environment. Yang pertama itu adalah ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik itu adalah segala sesuatu di sekitar kita yang berupa benda mati, misalnya bangku, meja, tempat tidur, gitar, dan sebagainya. Terus yang kedua ada lingkungan biologis. Lingkungan ini dipenuhi oleh makhluk hidup gitu, seperti hewan, manusia, tumbuhan. Dan yang terakhir adalah lingkungan abstrak. Lingkungan abstrak ini adalah lingkungan yang hal-halnya itu bersifat abstrak, seperti ilmu pengetahuan, budaya, dan sebagainya. Selanjutnya ada dua faktor yang memengaruhi pembawaan dan lingkungan. Yang pertama ini ada faktor endogen, yaitu faktor yang dibawa oleh individu sejak dia di dalam kandungan sampai ia lahir. Terus yang kedua ada faktor eksogen, itu adalah faktor yang berasal dari luar individu, seperti misalnya pengalaman-pengalaman, kejadian sekitar yang kemudian membawa perubahan kepada individu. Nah, kesimpulan dari materi kepribadian
dan pembawaan lingkungan. Ini adalah kepribadian adalah pengaruh seseorang kepada orang lain yang dilatar belakangi oleh kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Tipologi kepribadian sendiri ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu flegmatis, melankolis, sanguinis, dan korealis. Terus untuk pembawaan dan lingkungan, ini disimpulkan saling berkaitan karena kepribadian seseorang itu berasal dari sifat yang sudah ada sejak lahir, namun juga dapat berkembang sesuai dengan lingkungannya. Contohnya seorang yang pendiam karena dia lingkungannya dan didorong untuk lebih aktif, sehingga akhirnya dia menjadi orang yang lebih responsif dan aktif lagi. Sekian dari saya, sekian materi yang dapat saya review kembali. Mohon maaf bila terdapat beberapa kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.